Game called, and then there were. Now we're possible. Pay for your sin. Where were we? Deadcon 2022 merupakan sebuah film semi horor yang memiliki kisah yang bisa dibilang begitu ekstrim. Sebab dalam film ini, kita akan ditampilkan tentang perjuangan seorang wanita yang disekap bersama dengan beberapa orang lainnya yang dipaksa untuk melakukan sebuah permainan anti-mainstream yang bahkan bisa mengkoitkan diri mereka sendiri dari seorang pria misterius yang mengaku sebagai seorang sipir. Penasaran dengan permainan macam apa yang akan mereka lakukan? Daripada kebanyakan bacot, bagaimana kalau kita langsung saja ke TKP? Kisah diawali dengan menampilkan seorang wanita bernama Rachel yang saat ini terkurung dan tersekap di suatu tempat yang dia tidak ketahui sama sekali, bersama dengan beberapa orang yang dia kenal yang juga mengalami nasib yang sama dengan dirinya, yang dia lihat di balik sebuah monitor. Hingga tak lama berselang, dari layar tersebut kemudian seorang pria misterius yang kita sebut saja sebagai Marksman muncul di hadapan mereka semua dengan memperkenalkan dirinya sebagai seorang sipir yang mengaku telah mengumpulkan mereka semua untuk ikut dalam sebuah permainan kecil yang nantinya akan menentukan nasib mereka semua ke depannya. Dijelaskan selama permainan ini mereka dituntut untuk mendapatkan jumlah like dari banyaknya audiens yang nantinya akan menonton permainan mereka secara online. Dengan jumlah like yang sedikit dipastikan akan tersingkir alias koit. Saat penjelasan berlangsung, terlihat si peserta bernomor 6 memberontak dengan tak menghiraukan semua penjelasan si Marksman. Dijelaskan, si Marksman ini ternyata telah menanam sebuah peledak kecil di balik kepala belakang peserta dengan tujuan agar bisa mengontrol kelakuan mereka. Seperti si peserta nomor 6 yang mengatakan dengan jelas bahwa dia tidak akan ikut dalam permainan ini. Alhasil, si Marksman pun langsung menyingkirkan si nomor 6 dengan sebuah peledak yang berada di balik kepalanya. Menyaksikan hal tersebut, semuanya pun nampak terkejut. Begitu juga dengan si nomor 8 yang kini malah berniat untuk melepaskan peledak tersebut dari balik kepalanya, yang setelahnya malah membuat peledak tersebut aktif dengan sendirinya dan kemudian tentu saja langsung mengkoitkan dirinya dengan begitu ekstrim. Dua orang pun kini telah koit tepat sebelum permainan dimulai. Dengan menyisakan 6 peserta, si Marksman kemudian pergi untuk memberikan mereka waktu untuk persiapan. Di tempat lain, permainan yang disuguhkan oleh si Marksman secara online ini akhirnya telah sampai dan disaksikan langsung oleh pihak kepolisian yang terlihat tidak mempercayai atas apa yang dilakukan oleh Marksman ini. Untuk itu, seorang detektif senior bernama Casey dan juga sahabatnya yang bernama Tanner ditunjuk untuk menyelesaikan kasus ini. Kembali ke permainan. Setelah lama beristirahat, mereka semua akhirnya dikumpulkan kembali oleh si Marksman untuk menghadap ke monitor. Namun, si nomor 7 tiba-tiba malah memberontak dengan berusaha mencari pintu keluar dari sel tersebut. Alhasil, penyiksaan pun harus dia rasakan, hingga membuat dirinya koit dengan begitu memilukan. Hingga pada akhirnya kejadian itu pun juga langsung dilihat oleh pihak kepolisian yang kini mulai bergerak untuk mencari tahu kebenaran tentang kejadian itu. Kembali ke tahanan, permainan akhirnya dimulai. Semua peserta yang telah berbaris di monitor kini akan dipilih oleh penonton untuk melakukan sebuah pertunjukan yang telah ditentukan oleh si Marksman. Yang malangnya justru Rachel lah yang mendapat like terbanyak untuk melakukannya. Dengan sebuah pisau yang dipilihnya, Rachel dipaksa Marksman untuk mencabut kukunya jika dia tidak ingin disingkirkan alias koit. Tak ada pilihan, Rachel pun menurutinya, yang mana hal tersebut mendapatkan respon keprihatinan dari peserta yang lainnya. Tak hanya itu, permainan yang berlangsung online yang dilakukan si Marksman ini akhirnya juga telah menjadi sebuah pemberitaan besar di mana-mana. Kembali ke cerita, mereka yang kini telah melalui ujian pertama terlihat sedang membicarakan sosok Marksman yang mereka nilai sebagai seorang psikopat gila. Dan setelah itu, panggilan untuk permainan selanjutnya pun akhirnya akan dimulai. Si Marksman menjelaskan, pada permainan kali ini mereka semua akan diminta untuk melakukan aksi melukai diri sendiri dengan sebuah senjata yang nantinya akan juga mereka pilih. Walaupun awalnya keberatan, mereka yang tak ingin koit itu pun akhirnya tak ada pilihan lain selain melakukannya. Nampak
beberapa peserta melakukan hal tersebut dengan begitu ekstrim, kecuali si nomor 2 yang malah memberontak dan malah membuat dirinya sendiri cedera setelah mendapat siksaan dari sang marksman. Dan dari semua aksi ekstrim yang telah mereka lakukan itu, si kakek nomor 1 lah yang paling banyak mendapatkan like dari penonton dengan aksi ekstrimnya yang tak bisa saya sebutkan di sini. Dan malangnya, si nomor 5 yang paling sedikit mendapat like akhirnya disingkirkan dengan cara yang begitu mengerikan, yang seketika langsung membuatnya koit. Yang mana hal tersebut langsung sampai ke telinga 2 petugas yang kini sedang berusaha mengungkapkannya. Singkat cerita, para peserta yang kini sedang beristirahat pasca permainan sebelumnya kini kembali mendapat panggilan untuk melakukan sebuah pertunjukan selanjutnya. Yang mana pada permainan kali ini, para peserta diminta untuk melakukan sesuatu seperti sebelumnya, yaitu dipaksa untuk melukai diri sendiri dengan sebuah alat yang kini dipilih langsung oleh para penonton, berupa sebuah tang pencabut. Yang mana dengan alat tersebut mereka semua diminta oleh si marksman untuk mencabut salah satu gigi mereka. Sialnya, Robert lah orang yang pertama yang ditunjuk penonton untuk melakukan hal itu. Merasa tak sanggup, Robert pun menolaknya. Alhasil, dia pun disingkirkan setelah mendapat hukuman berupa sebuah racun yang membuat dirinya hilang kontrol untuk melukai dirinya sendiri hingga koit. Setelah itu, si marksman menunjukkan suatu foto ke monitornya Rahel yang menampilkan seorang wanita yang dia kenal sebagai Charlotte. Sementara itu, di tempat lain 2 orang detektif yang mencari keberadaan si marksman dijelaskan akhirnya telah berhasil mendapatkan informasi tempat tersebut. Kembali ke tahanan, Rahel berbicara dengan Curtis bahwa semua hal yang menimpa mereka saat ini ternyata berhubungan dengan seorang wanita yang dia lihat sebelumnya di layar monitor, yang bernama Charlotte yang dikabarkan telah koit akibat bunuh diri. Dijelaskan Charlotte ini merupakan seorang guru teater di tempatnya Rahel, yang mana telah melakukan aksi bunuh diri setelah mengetahui bahwa acara pementasan yang akan dia rencanakan mendapat pembatalan. Bahkan acaranya itu pun juga akan dihapus dan dihilangkan karena suatu hal yang nantinya akan dijelaskan. Padahal si Charlotte ini begitu sangat mencintai seninya tersebut. Nah, dari penjelasan Rahel ini, akhirnya kita mendapat kesimpulan bahwa orang-orang yang dikumpulkan di tempat ini mungkin berhubungan dengan aksi pembatalan rencana Charlotte yang mengakibatkan dia koit. Kembali ke cerita, setelah selesai ngobrol, mereka bertiga kembali dikumpulkan si marksman untuk melanjutkan permainan selanjutnya. Si marksman akhirnya menjelaskan alasan mereka dikumpulkan, yang ternyata memang benar adalah untuk membayar dosa yang telah mereka lakukan atas kematian Charlotte. Dijelaskan, Charlotte ternyata berniat untuk membuat sebuah pertunjukan yang bercerita tentang 10 orang Indian yang akan koit. Namun ceritanya itu ditentang hingga membuat pementasannya dibatalkan dan kemudian dibongkar. Tak terima hal tersebut, Charlotte lantas memutuskan untuk bunuh diri. Pada saat penjelasan, mereka sempat mendengar suara lain selain marksman yang membuat Rahel berpikir ada orang lain di balik ini semua. Namun si marksman tak menghiraukannya dan kemudian meminta mereka agar segera bersiap untuk melanjutkan permainan. Tak beda dari sebelumnya, pada permainan kali ini mereka juga akan diminta untuk melukai diri mereka dengan sebuah alat yang telah dipilih oleh penonton, yaitu berupa sebuah bor. Dan si kakek nomor 1 akan ditunjuk sebagai orang yang pertama yang akan melakukannya. Namun kakek ini rupanya sudah kelelahan dan tak sanggup lagi untuk melukai dirinya, dan kemudian malah berbalik untuk menghancurkan sel tersebut dengan sebuah bor yang berada di tangannya. Alhasil dia pun langsung dieksekusi oleh marksman dengan sebuah api yang tentu saja langsung membakar tubuhnya hingga koit. Berita kematian kakek itu pun kembali sampai ke telinga 2 petugas kita yang dari tadi sedang melacak. Menyadari si marksman menggunakan api pada eksekusi sebelumnya, Pak detektif pun kemudian meminta agennya untuk segera mencari keberadaan sebuah gedung yang mengeluarkan sebuah asap hitam. Di tahanan, Rahel kembali mengingat sosok Charlotte dan kembali berbicara dengan Curtis. Nah, di sini sebuah fakta lain tentang alasan Charlotte bunuh diri kembali diungkapkan. Yang ternyata adalah Rahel ternyata merupakan selingkuhan dari suaminya Charlotte yang bernama Simon. Yang mana info tersebut diketahui Charlotte dari Curtis yang memberitahukannya. Mengetahui hal itu, Rahel dan Curtis pun mulai terlibat konflik hingga pada akhirnya dipisahkan oleh si marksman yang kembali memanggil mereka untuk kembali melanjutkan permainan. Dan pada permainan kali ini,
mereka berdua diharuskan untuk bisa melewati 3 putaran permainan dengan sebuah alat yang akan mereka pilih sendiri. Saat persiapan, Rachel sempat mengajak Curtis untuk bersama-sama berhenti dalam permainan. Namun, Curtis menolaknya karena dia ingin membalas perbuatan si marksman, yang kemudian membuat Rachel mengingat satu orang yang dia pikir adalah orang di balik sosok marksman tersebut. Rachel beranggapan bahwa Simon lah orang di balik sang tokoh marksman ini. Namun, dugaannya ternyata salah, sebab Simon ternyata saat ini juga menjadi korban penyekapan yang dilakukan oleh si abang marksman. Tak ingin mengulur waktu, permainan pun akhirnya dimulai. Dengan alat yang berada di tangannya, Rachel dan Curtis langsung mengeksekusi diri mereka sendiri dengan begitu ekstrim, dan membuat putaran pertama telah berakhir. Putaran kedua pun segera dimulai. Sebelum memulai, marksman akhirnya mengungkapkan siapa dalang dari semua permainan sadisnya ini, yang tak lain ternyata adalah ibunya dari Charlotte, yang ingin menuntut balas dendam atas kematian putrinya. Setelah itu, permainan pun kembali dilanjutkan. Namun pada putaran kedua ini, Curtis tiba-tiba menyatakan dirinya untuk menyerah, karena merasa sudah tak sanggup lagi. Alhasil, dia pun diberikan sebuah siksaan sebagai peringatan. Rachel yang tak ingin mendapat siksaan yang sama seperti Curtis, berusaha untuk terus melanjutkan permainan, yang secara tak langsung membuat Curtis akhirnya tersingkir, dan kini harus mendapat siksaan yang begitu berat dari sang marksman, hingga membuatnya koit dengan begitu ekstrim. Kini, Rachel yang telah berhasil bertahan, rupanya masih belum terbebas 100%. Agar bisa benar-benar bebas, dia diminta harus mengumpulkan 10.000 like terlebih dahulu dari apa yang harus dia lakukan. Di tempat lain, 2 orang petugas kita akhirnya berhasil menemukan markas si marksman ini. Namun sialnya misi mereka diketahui oleh marksman melalui sebuah alarm yang telah dipersiapkannya jika ada orang lain yang masuk. Marksman kemudian pergi, meninggalkan ibunya Charlotte yang tetap berniat untuk tetap melanjutkan permainan yang kini sedang berlangsung. Di luar ruangan, marksman yang pergi akhirnya bertemu dengan detektif Casey dan juga Tanner yang kini berusaha untuk menangkapnya. Sementara itu, Rachel yang terus melanjutkan permainan terus berupaya menyiksa dirinya. Tak tanggung-tanggung, dia bahkan rela melepaskan pakaiannya demi untuk mendapatkan 10.000 like, yang seketika membuat nenek tersebut tersenyum puas. Di tempat lain, marksman yang kini sedang berhadapan dengan detektif Casey dan juga Tanner berhasil mengelabui mereka berdua dengan sebuah bom asap hingga membuatnya berhasil kabur. Sementara itu, Rachel yang merasa telah berhasil mendapatkan 10.000 like kemudian mulai melakukan perlawanan dengan merusak monitor dengan alat yang berada di tangannya, hingga membuat ibunya Charlotte tersebut marah dan meledakkan ruangannya Rachel dengan menggunakan alat pemicu milik marksman. Di tempat lain, 2 orang petugas yang sedang mencari keberadaan marksman dengan cara berpisah akhirnya malah berhasil membuat detektif Tanner harus koit setelah si marksman berhasil mengelabuinya dan kemudian langsung menusuk petugas tersebut hingga koit. Setelah mendapati temannya yang koit itu, detektif Casey akhirnya bertemu dengan ibunya Charlotte yang mengaku sebagai korban dari marksman, dan kemudian akhirnya juga bertemu dengan Rachel yang ternyata masih hidup. Melihat 2 orang tersebut, detektif Casey berniat untuk meminta bantuan. Namun sialnya ternyata mobilnya saat ini telah dibajak oleh marksman yang telah berhasil kabur, melarikan diri hingga membuatnya emosi dan pergi meninggalkan Rachel. Rachel yang berduaan dengan ibunya Charlotte kemudian memberikan alasan kenapa dia berhasil selamat. Rupanya dia berhasil melepaskan peledak yang berada di belakang kepalanya, dan saat pemicu peledak itu diaktifkan, dia langsung menggunakan momen tersebut untuk meledakkan pintu yang berada di selnya. Kini, dengan menggunakan sebuah pistol yang dia temukan, Rachel pun langsung mengeksekusi ibunya Charlotte tersebut hingga membuatnya koit. Sementara di tempat lain, marksman yang masih berbicara dengan detektif Casey memberitahu detektif tersebut bahwa permainan selanjutnya akan segera kembali dimulai. Benar saja, di bagian ending film ditampilkan beberapa orang baru yang kini bernasib sial karena telah terpilih harus mengikuti permainan sadis yang akan segera dimainkan oleh si abang marksman.